Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Puspasari dengan NIM 022014-25070. Saya dari Prodi PPKN, jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo. Saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk upaya ilegal kemaritiman. Yang pertama yaitu penguatan pengawasan dan patroli laut. Pengawasan laut diperkuat melalui patroli rutin oleh TNI Angkatan Laut, Bakamla, KPLP, dan Polair. Patroli dilakukan dengan dukungan kapal cepat, radar pantai, drone, serta sistem pemantauan maritim. Fokus utama pengawasan diarahkan ke wilayah rawan seperti ALKI dan pembatasan laut. Yang kedua, pengakuan hukum yang tegas. Pemerintah menindak tegas kejahatan seperti illegal fishing, penyelundupan, perdagangan manusia, dan pencurian sumber daya laut. Penegakan hukum dilakukan melalui penyitaan kapal, denda berat, hingga deportasi pelaku asing. Dengan dukungan kejaksaan dan pengadilan maritim. Dan yang ketiga, kerjasama internasional Indonesia menjalin kerjasama patroli laut dengan negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, dan Australia. Selain itu, dilakukan pertukaran data intelijen dan keterlibatan dalam kerjasama regional maupun internasional seperti ASEAN, EIMO, dan Interpol Maritim. Yang keempat, peningkatan teknologi pemantauan. Memanfaatkan teknologi dilakukan melalui sistem satelit seperti VMS dan AIS untuk melacak kapal. Sistem peringatan dini dikembangkan agar aktivitas ilegal dapat terdeteksi secara real time, serta integrasi data antar lembaga dalam satu pusat komando. Yang kelima, pemberdayaan masyarakat pesisir. Nelayan dan masyarakat pesisir dilibatkan sebagai pengawas informasi dengan melaporkan aktivitas mencurigakan. Pemerintahan juga mengadakan kampanye anti-illegal fishing serta memberikan bantuan alat tangkap yang legal dan lingkungan yang ramah. Yang keenam, reformasi perizinan dan regulasi. Sistem perizinan kapal dan pelayaran diperbaiki agar tidak mudah disalahgunakan. Digitalisasi dokumen dilakukan untuk mencegah pemalsuan serta penetapan batas wilayah tangkap dan jalur pelayaran diperjelas. Yang ketujuh, peningkatan kapasitas aparat. Aparat maritim diberikan pelatihan hukum laut internasional, investigasi maritim, dan teknik pemeriksaan kapal. Selain itu, sarana pendukung seperti kapal patroli, alat komunikasi modern, dan senjata non-mematikan disediakan. Dan yang kedelapan, penguatan intelijen maritim. Intelijen maritim diperkuat untuk memantau jaringan kriminal transnasional. Operasi intelijen dilakukan guna memetakan jalur penyelundupan narkoba, BBM, dan barang ilegal, sehingga tindakan ilegal dapat dicegah sejak dini. Yang kesembilan, penguatan regulasi konservasi laut. Pemerintahan menetapkan kawasan konservasi laut yang dijaga ketat dan melarang penggunaan alat tangkap merusak seperti bom dan racun. Pengawasan juga dilakukan terhadap pencemaran laut dan pembuangan limbah berbahaya. Yang ke-10, kampanye edukasi nasional. Edukasi diberikan kepada pelajar, masyarakat pesisir, dan pelaku usaha tentang bahaya kejahatan maritim.
Masyarakat diajak aktif melapor melalui hotline maritim serta diberikan pemahaman tentang aturan internasional seperti UNCLOS. Selain upaya teknis dan kelembagaan, penanganan kejahatan maritim juga membutuhkan pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak, baik di tingkat nasional maupun internasional. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki posisi strategis dan menjadikan wilayah lautnya rawan terhadap berbagai bentuk kejahatan lintas negara. Oleh karena itu, kerjasama antar instansi seperti TNI Angkatan Laut, Bakamla, Polair, Bea Cukai, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan harus diperkuat melalui koordinasi yang jelas dan pembagian kewenangan yang tegas. Sinergi ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih tugas maupun celah pengawasan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan maritim. Di tingkat internasional, Indonesia perlu aktif menjalin kerjasama dengan negara-negara tetangga dan organisasi maritim dunia. Pertukaran data intelijen patroli bersama serta perjanjian ekstradisi menjadi langkah strategis dalam menghadapi kejahatan maritim yang bersifat transnasional. Kejahatan seperti pembajakan, penyelundupan, dan penangkapan ikan ilegal tidak dapat ditangani secara sepihak, melainkan membutuhkan komitmen bersama berdasarkan prinsip hukum laut internasional dan rasa saling percaya antar negara. Penegakan hukum maritim juga harus diiringi dengan penegakan keadilan yang transparan dan tegas. Proses hukum terhadap pelaku kejahatan di laut perlu dilakukan tanpa diskriminasi dan bebas dari praktik korupsi. Aparat penegak hukum harus menjunjung tinggi supremasi hukum agar memberikan efek jera serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Dengan penegakan hukum yang konsisten, laut tidak hanya menjadi ruang ekonomi, tetapi juga ruang hukum yang menjamin rasa aman bagi seluruh pengguna. Di sisi lain, peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir merupakan faktor penting dalam mencegah kejahatan maritim. Banyak kasus pelanggaran hukum di laut berakar dari persoalan ekonomi dan minimnya lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, pemerintah perlu mendorong program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir melalui bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pengembangan industri kelautan berkelanjutan. Ketika masyarakat pesisir sejahtera, potensi keterlibatan mereka dalam aktivitas ilegal dapat ditekan secara signifikan. Pemanfaatan teknologi modern juga menjadi kunci dalam menjaga keamanan dan keberlanjutan laut Indonesia. Penggunaan sistem pemantauan berbasis satelit, drone maritim, dan sistem pelacakan kapal secara real-time memungkinkan pengawasan wilayah laut yang luas dilakukan secara lebih efektif. Teknologi ini tidak hanya membantu mendeteksi pelanggaran lebih cepat, tetapi juga mendukung pengambilan keputusan yang akurat dan operasi penegakan hukum maritim. Dalam jangka panjang,
pembangunan budaya maritim yang kuat harus menjadi prioritas nasional. Kesadaran bahwa laut merupakan identitas, sumber kehidupan, dan simbol kedaulatan bangsa perlu ditanamkan sejak dini melalui pendidikan formal maupun non-formal. Nilai-nilai cinta tanah air, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap laut harus menjadi bagian dari karakter bangsa Indonesia. Dengan budaya maritim yang kuat, masyarakat tidak hanya menjadi objek perlindungan, tetapi juga subjek aktif dalam menjaga keamanan dan kelestarian laut. Dengan demikian, upaya pemberantasan kejahatan maritim tidak dapat dilakukan secara parsial atau sesaat, melainkan harus dilaksanakan secara berkelanjutan, terpadu, dan berorientasi jangka panjang melalui penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat, kerjasama lintas sektor dan negara, pemberdayaan masyarakat, serta pembangunan budaya maritim. Indonesia dapat mewujudkan laut yang aman, berdaulat, dan berkelanjutan bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.